Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita mau ngomongin rangkaian arus bolak-balik, tapi si arusnya cuma dihubungin sama satu doang, yaitu R ya, jadi resistor. Gimana hubungannya, gimana sifatnya, dan seperti apa? Ya udah ya, kita lanjut aja. So check it out. Resistor murni atau R ya. Jadi di sini lihat kita punya suatu sumber AC yang hanya dihubungkan dengan R aja. Sebenarnya nggak hanya R-nya satu doang sih, boleh kalian ngasih R-nya 10 atau misalkan ada 2 gitu juga nggak masalah. Yang penting hanya terdiri dari resistor aja gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar dari sifatnya dulu ya, si R. Jadi kalau R dihubungin sama rangkaian yang misalkan ada 2 arus itu ya. Yang pertama adalah DC ya, jadi dihubungkan DC atau dihubungkan dengan AC. Bagaimana sifatnya? Yap. Nah, kalau di sini untuk resistor dihubungkan dengan DC ya dia tetap resistor ya, atau akan menjadi hambatan. Kalau dihubungkan di AC ya dia tetap hambatan gitu ya. Jadi walaupun dihubungin di DC atau AC dia akan tetap sama aja, yang akan nilainya sama dengan si resistor itu atau lambangnya adalah R di sini, oke? Dimana satuannya ohm ya. Oke, gitu doang ya kalau rangkaian si R, karena kalian udah belajar di listrik arus searah ya. Nah, sifatnya bagaimana? Kalau sifat dari R yang dihubungkan AC itu yang pertama adalah arus dan tegangannya sefase ya. Artinya apa? Ketika sefase kita kan tadi punya rumusnya ya, persamaannya I itu sama dengan IM sin omega T gitu ya. Nah, fase itu ditunjukin sama omega T-nya ini. Perhatikan ya. Nah, sehingga kalau dia sefase, maka untuk persamaan V-nya juga harus sama. Di sini tetap omega T ya, walaupun di sini V sama I-nya berubah ya. Yang penting omega T-nya sama. Oke, kalau di sini tambah 180 ya di bawah harus ditambah 180. Kalau di atas dikurangi 90 derajat ya di bawah harus dikurangi 90 derajat. Intinya harus sefase gitu ya. Nah, satu lagi persamaan yang kalian udah tahu antara V sama I sama R gitu ya, yaitu VIR ya. V sama dengan I kali R gitu, oke. Nah, dari hubungan ini bisa kita gambarin dari hubungan diagram fasor sama grafiknya. Yang pertama adalah diagram fasor. Diagram fasor itu apa sih? Diagram fasor itu yang nunjukin arahnya ya. Jadi arah I-nya kemana, arah R-nya kemana. Karena ini sefase, artinya arahnya harus sama. Kalau misalkan ini V-nya arahnya ke sana, ya I-nya harusnya arahnya ke sana ya. Jadi harus sama. Oke? Kemudian kalau dibentuk dalam grafik bagaimana, guys? Yap, kalau kita punya grafik omega T di sini, kemudian ingat sefase. Jadi kalau misalkan aku punya ini I, maka V-nya juga harus sama ya. Jadi titiknya ketemu di satu tempat nih. Itu artinya sefase. Kalau V-nya lagi 90 derajat ya I-nya 90 derajat. Kalau I-nya lagi 0 derajat ya V-nya 0 derajat. Kayak gitu ya. Nah, ini dia contoh soalnya ya. Sebuah rangkaian arus bolak-balik dihubungkan dengan sebuah hambatan murni. Tegangan maksimumnya 300 volt. Bila kuat arus yang mengalir 1 I sama dengan 2 sin 100 T, maka nilai hambatan tersebut adalah berapa? Oke, ya kita diketahui aja gitu ya. Yang diketahui adalah tegangannya adalah 300 volt. Kemudian di sini ada I-nya 2 sin 100 T. Kemudian di sini 2-nya ini enggak lain adalah I maksimum ya, kalian udah tahu. Omeganya 100 gitu, tapi kayaknya ini nggak penting omeganya. Kemudian yang ditanya adalah si R ya, sehingga kita bisa cari ada V, ada I, ada R ya. Udah pakai yang VIR aja ya. Cuma harus hati-hati di sini, kalau yang misalkan di sini yang diketahui VM, IM, maka ya ini VM sama dengan IM kali R. Tapi kalau misalkan yang diketahui adalah V efektif ya harus sesuai ya. Jadi V efektif sama dengan I efektif kali R kayak gitu. Jangan sampai salah atau ketuker, oke? Harus sama ya. Nah, sekarang VM-nya berapa? 300, kemudian IM-nya adalah 2 gitu ya. Dan yang ditanya ada R ya. 300 bagi 2 150. Selesai. Udah. Gitu
gitu aja ya. Karena ini masih hambatan murni, so masih kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Aku pisah video aja biar nggak lama-lama gitu ya. Don't forget to subscribe and comment and like ya. Subscribe. Okay, see you next time. Assalamualaikum.